Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Oktaviani Najimia dengan NPM 202114570016. Program studi di Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Tunggu dulu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Oh iya, pencet tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dadah! Untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Agama dan Ilmu Filsafat dengan dosen pengampu Bapak Baharudin Salim, SAG MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan berziarah ke makam pahlawan. Beliau adalah Ki Haji Ahmad Sanusi yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Sukabumi, Gunung Puyuh. Kiai Haji Ahmad Sanusi. Beliau adalah tokoh syarikat Islam lahir di Desa Cantayan, Sukabumi, tanggal 18 September 1888. Ia juga pendiri Pondok Pesantren Samsul Ulum, Sukabumi. Beliau adalah putra ketiga dari 8 bersaudara dari pasangan Ki Haji Abdurrahim dengan Ibu Empok. Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota BPUPKI atau anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada usia 20 tahun, ia menikah dengan Siti Juwariyah binti Haji Afandi yang berasal dari Kebon Pedes, Baro, Sukabumi. Setelah menikah, ia dikirim ayahnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu keislaman selama 7 tahun. Di sana, beliau juga mendapat gelar sebagai Imam Besar Masjidil Haram. Selama perjuangan Ki Haji Ahmad Sanusi pada zaman pendudukan Jepang, beliau mengerti bahwa terhadap penguasa baru itu tidak ada istilah koperasi atau non-koperasi. Bagi pemerintah, pendudukan Jepang yang ada hanya satu pilihan, yaitu kolaborasi. Kalau tidak, maka akan disikat habis, apalagi ada bukti. Atau meskipun mereka menawarkan kerjasama TOSH AII, tetap saja dibubarkan oleh Jepang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 20 Maret 1942, di mana pemerintah pendudukan Jepang melarang semua organisasi dan rapat-rapat. Atas pertimbangan seperti itu, Ahmad Sanusi menerima tawaran Jepang. Larangan tersebut juga dengan sendirinya menghentikan aktivitas partai-partai politik yang ada. Untuk mendapatkan dukungan semua pihak, pemerintah pendudukan Jepang membuat gerakan massa yang baru. Gerakan itu disebut dengan Gerakan 3A atau Nippon Cahaya Pelindung dan Pemimpin Asia, yang didirikan pada tanggal 29 April 1942. Para pemimpin Gerakan 3A adalah seorang ahli propaganda Jepang, ialah Shimizu dan Mr. R. Samsudin. Ahmad Sanusi sebagai pemimpin dari kalangan Islam tidak hanya berhubungan dengan kalangan pemimpin Islam saja, seperti dalam MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia, yang didirikan lagi pada tanggal 9 September 1942. Tetapi juga berhubungan dengan para pemimpin nasionalis sekuler. Menurut penuturan beberapa informasi, Soekarno kembali dari Bengkulu beberapa kali mengunjungi pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi untuk berdiskusi dengan Ahmad Sanusi. Dalam diskusi berpandangan bahwa Jepang berstatus sebagai penjajah baru. Mereka memandang Jepang sebagai orang timur yang datang di Indonesia dan menghadapi dua lawan, bangsa Indonesia dan Belanda dalam sekutu. Dengan kedua kerjasama,
tenaga, dan keterampilan bisa dimanfaatkan. Pertama, untuk mengusir Belanda dari tanah air Indonesia, dan kedua, mereka bisa diminta keahliannya untuk mendidik penduduk pribumi dalam bidang militer. Kedatangan Soekarno ini kemungkinan sekedar singgah ke tokoh Islam Sukabumi untuk mendengarkan pendapat seorang kiai tradisional sekalian. Memang pada tanggal 26 Desember 1942, Soekarno bersama Muhammad Hatta, Kiai Haji Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur akan mengadakan pertemuan dengan Gun Sekai di Hotel Salabintana, Sukabumi, yang akan membicarakan tentang gerakan baru rakyat Indonesia untuk menggantikan gerakan 3A yang kemudian dinamakan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Namun, aktivitas Putra baru dimulai tanggal 8 Maret 1943. Karena izin bagi gerakan ini terlambat datangnya dari Tokyo, pada tahun itu juga Ahmad Sanusi diangkat oleh pemimpin Pusat Putra menjadi pemimpin Putra cabang Bogor. Putra tidak lagi berdiri karena pemerintah pendudukan Jepang menggantinya dengan Jawa Hokokai. Pada pertengahan tahun 1943, Ahmad Sanusi diangkat menjadi salah seorang pengajar pada Badan Latihan bagi para Ulama yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, bersama dengan Haji Agus Salim, Dr. Amrullah, Dr. Prijono, dan Mr. Subagio, dan lain-lain dari kantor pendidikan melengkapi sebagai staf pengajar. Ahmad Sanusi berpendapat walaupun lembaga ini dibentuk dan diawasi oleh Jepang, tetapi dapat diambil beberapa manfaatnya. Yang pertama, para ulama memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan sesama ulama. Yang kedua, berkenalan dengan orang-orang yang belum mereka kenal. Dengan begitu, berkesempatan untuk membicarakan masalah-masalah penting dapat dilakukan bersama-sama. Latihan di masa Jepang memungkinkan pertemuan secara tetap tanpa perlu mengadakan perdebatan antara mereka yang berlainan sikap terhadap mazhab. Para ulama ditentang oleh pikiran dan pendapat yang selama ini kurang atau tidak mereka pedulikan, umpamanya isi semangat dan kepercayaan Jepang. Walaupun mereka secara diam-diam atau terbuka menolak kepercayaan Jepang, tetapi paksaan pada diri mereka untuk mendengarkan ceramah dan mempelajari Islam tentulah menyuruh para ulama berpikir banyak. Hasilnya bisa berbalik, yaitu bertambahnya keyakinan mereka kepada Islam dan perlunya mereka menjalin kerjasama dan royal dengan sesamanya. Selain itu, para ulama juga memperoleh kesempatan untuk memperoleh latihan militer sebagai bagian dari pelajaran olahraga. Walaupun di pesantren, latihan pencaksilat merupakan kegiatan biasa, tapi latihan fisik secara modern itu masih asing bagi mereka. Beliau meninggal dunia pada tahun 1950 di Sukabumi pada tanggal 31 Juli 1950 dalam usia 62 tahun. Halo Bapak, saya Amel nih Pak. Ya. Saya ingin mau ziarah ke makam Bapak Haji Sanusi. Ya. Boleh perkenalkan Bapak dengan Bapak siapa dan Bapak sebagai apa nih di sini? Gitu. Ini di sini sebagai juru kunci Kiai Ahmad Sanusi yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Bertempatnya itu. Nama saya Abah Tamim. Ya, saya sebagai juru kunci kurang lebih ada 20 tahun. Oh gitu Pak. Ya. Di sini tuh di makam di sini tuh ada siapa sih? Ya, Putra
Kiai Ahmad Sanusi, yaitu tuh yang pakai bendera yang pertama, yaitu namanya Kiai Badri Sanusi. Itu yang cuma satu anaknya di sini mah. Terus yang lainnya cucunya. Cucunya seperti Ki Zainal Abidin, DPR kota tuh. Terus yang DPR mantunya di Bandung tuh itu. Terus yang lain-lainnya mah cuma cucu-cucunya ya kebanyakannya. Seperti Profesor Dede Simatullah yang terakhir. Ziarah ini sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam masa pertempuran untuk memerdekakan Republik Indonesia. Demikian dari dokumentasi makam pahlawan beliau, yaitu Ki Haji Ahmad Sanusi dan beserta keluarga. Amelia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.